Redenominasi itu bukan wewenang Kementerian Keuangan, Gubernur Bank Sentral atau BI yang akan menyelenggarakannya. Itu ada di PMK karena emang sudah masuk prolegnas jangka menengah 2025-2029 yang disetujui oleh DPR sama BI. Berkaitan dengan redenominasi itu saja, kami pada saat ini lebih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut kalkulasi data Pak Roy dan kawan-kawan pengusaha, kita udah siap belum melakukan redenominasi? Sejauh mana persiapan dilakukan? Kalau nggak siap, buat apa lakukan? Kemudian akan menimbulkan psikologi inflation. Nah sekarang 800 rupiah jadi berapa? 0,8. Ada nggak mata uang 0,8 gitu? Artinya kan harus dipikirkan juga nih, apakah perlu ada uang logam yang memang bisa untuk memenuhi itu? Ada yang kita nih, orang kalau mau beli minuman katakan gitu kan, berapa Bu? 20k gitu kan, atau beli apapun itu 15k, nggak lagi 15.000. Kemudian sekarang orang sudah terbiasa transaksi digital pakai kris gitu. Apakah itu tidak bisa kita sederhanakan? Oh, udah siap kok, tinggal gas aja. Memang sudah mulai yang terjadi, tapi itu kan bagian daripada redesign secara bisnis, bukan memang karena mau mendukung itu. Nah, yang penting justru sekarang itu sudah bagus, sudah mulai ada yang melakukan itu. Nah, itu diteruskan. Gimana? Roadmap literasinya gimana? Roadmap pedoman teknisnya gimana? Harganya misalnya 15.545, jadi semuanya itu tampaknya akan disesuaikan, nanti dibulatkan ke atas bukan ke bawah. Pencetlah tombol persiapan secepatnya, tapi bukan tombol redenominasi. Sahabat Kompas TV, sudah kebayang kalau selama ini kita beli siomay mungkin harganya 10.000, nanti bayarnya cuma 10 rupiah. Atau mungkin dapat notifikasi gajian, selama ini dapatnya 5 juta rupiah, nanti cuma 5.000 rupiah. Tapi jangan bingung dulu, jangan panik dulu. Nah, itu namanya redenominasi rupiah, di mana 3 angka 0 dalam setiap uang yang kita terima itu akan dikurangi. Seperti yang saya bilang tadi, beli siomay 10.000 nanti cuma 10 rupiah. Tampaknya efisien, tapi ternyata banyak yang khawatir. Nah, kenapa demikian? Apa dampaknya bagi pelaku usaha maupun masyarakat? Lebih banyak untungnya atau justru beban bagi kantong rakyat? Untuk bahasnya, kita bahas bersama Roy Mande, Chairman Affiliation Global Retail Association. Halo Pak Roy, selamat datang di Teras Ekbis. Salam semangat, sehat, dan sukses. Salam semangat. Redenominasi rupiah, kabar baik atau menyedihkan untuk pelaku usaha? Kalau kami melihat redenominasi ini tidak layak untuk ditekan tombolnya sekarang. Yang harus ditekan tombol sekarang adalah persiapannya. Ya. Sejauh mana persiapan regulasi, sejauh mana persiapan daripada operasional, sejauh mana persiapan dari pelaku usaha, sejauh mana persiapan atau logika atau pandangan dari masyarakat. Jadi yang dikedepankan di sini bukan programnya atau bukan ketetapannya untuk melakukan, tetapi jauh lebih penting persiapannya. Apakah kita sudah siap atau belum untuk melakukannya? Kita tahu bahwa kita sudah pernah mengalami tahun 65 kan, dan itu sebagai dampak akibat inflasi kita luar biasa, pertumbuhan ekonomi kita chaos, ya, kemudian terjadi perubahan rezim dan lain sebagainya, sehingga dianggap perlu melakukan hal tersebut, tapi sifatnya pada saat itu summary, pemotongan uang. Kalau sekarang sifatnya memang tujuannya bukan pemotongan uang, tetapi ganti kulit. Ya, kalau kita sawo matang gimana caranya untuk jadi bule putih gitu kan misalnya. Artinya orangnya tetap sama, ya, tapi kulitnya aja yang diharapkan berganti. Ya, 10.000, ya 03-nya hilang jadi 10. Ya. Tapi kalau ini tidak dilakukan dengan persiapan, walaupun dengan kondisi sekarang ini banyak yang mengatakan bahwa tepat waktunya karena kita dengan inflasi 2,8 ya plus minus 3% plus minus 1%, kemudian pertumbuhan ekonomi kita 5,12, 5,2 oke, masih bisa kita bisa bilang kita bertumbuh ya seperti sewajarnya. Jadi memang momentumnya, ada momentum untuk melakukan itu, tetapi tidak cukup dengan momentum. Jauh lebih penting daripada itu adalah bagaimana persiapannya, sejauh mana literasinya, sejauh mana sosialisasi, sejauh mana dampak
dari pemerintah kepada pemerintah antar lembaga yang kita tahu ini kan sudah jadi rahasia umum. Yang melakukan poksi ini adalah poksinya Bank Indonesia. Tapi Bank Indonesia nggak memiliki kemampuan untuk membuat regulasi. Regulasi itu ya hanya ada di legislatif dan eksekutif. Ya, eksekutif mengusulkan, legislatif yang meratifikasi. Nah, ini bagaimana hubungan kelembagaan ini? Ya, karena kita tahu sudah keluar kan berita-berita, ya kita open saja. Kementerian Keuangan yang mengangkat, memulai. Tapi menyuruh Bank Indonesia mengakhiri gitu. Ya, artinya kok kenapa sepertinya Bank Indonesia belum memulai? Sepertinya dalam tanda kutip. Artinya perlu waktu lagi. Nah, ini jadikan sesuatu yang dilematis. Kita masyarakat, kita pelaku usaha melihat ini semua. Ya. Kalau sekarang ditekan tombol redenominasinya, saya pikir akan menjadi suatu dampak atau persoalan yang baru dari persoalan-persoalan yang lainnya karena ketidaksiapan tadi. Pak Roy kan tadi mengatakan, kan ini toh cuma ganti kulit, tampaknya sederhana, kurangin aja nolnya, jumlah nol dari rupiah. Tapi kemudian Pak Roy juga bilang, jangan tekan tombolnya sekarang. Ya. Apa sih indikator supaya redenominasi ini berjalan baik, tombolnya bisa dipencet? Kapan kira-kira kita siap? Satu, tadi saya katakan pentingnya sekarang kita menekan tombol percepatan persiapan. Apa yang harus dilakukan? Satu, roadmap-nya mau disebutkan oleh Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan khususnya, ini 2027 lah baru dilakukan. Ya. Artinya masih ada 24 bulan dari sekarang, lebih kurang lah. Nah, apa kita udah siap 24 bulan? Kemudian 2027 itu kan kita harapkan bukan jeplak aja, kita harapkan ada roadmap-nya dong. 2027, oke. Januari 2026 melakukan apa? Ya, Februari apa? Kemudian semester pertama apa yang dicapai? Dan sekaligus nanti memasuki 2000, sehingga keluar angka 2027 itu. Kalau tidak siap 2027, kenapa disebut 2027? Mungkin 2029, mungkin 2028 kan begitu ya. Jadi roadmap-nya yang pertama. Di dalam roadmap itu harus ada pedoman teknis nasional untuk pelaksanaannya. Ini kita bicara 280 juta penduduk, 17.000 pulau. Bagaimana roadmap-nya untuk ketentuan pricing-nya, pricing strateginya? Karena pasti akan ada yang namanya mesti ada sosialisasi kan. Dual price misalnya ya, 25.000, kemudian di bawahnya 25 rupiah. Ah, ini kan harus ada disosialisasikan nih. Jangan sampai tiba-tiba sudah 25 rupiah, kita bingung semua masyarakat khususnya. Ini maksudnya apa? Bagaimana nih 25 rupiah nih? Saya bayar 25 rupiah, atau saya bayar 25.000, atau bagaimana caranya? Nah, kalau kita bicara di pusat kota, mungkin gampang untuk mode-to-mode promosinya. Tapi kalau untuk kita bicara saudara-saudara kita yang di tingkat desa, kabupaten, kota, yang ada di saudara-saudara Indonesia Timur misalnya, yang mohon maaf, mungkin mereka nggak ada televisi, mungkin juga radio juga pas-pasan aja, dan mereka hidup dengan kondisi apa adanya. Nah, ini bagaimana mereka? Nah, jadi persiapannya jauh lebih penting. Ya, tadi roadmap, pedoman teknis, kampanyenya seperti apa untuk itu bisa ada satu kelompok kerja yang menuntun, yang memimpin, atau ada satgas yang melakukan itu. Dan kami dari pelaku usaha juga berharap dong, ada cost sharing lah, ada insentif lah. Kita overhaul sistem loh. Kita harus overhaul sistem. Bagaimana price tag-nya berubah, bagaimana sistem integrasi ERP-nya berubah, bagaimana inventory-nya. Ya semuanya itu kan berubah, dan itu bukan bicara gratis. Itu cost yang mendadak di siang bolong. Kayak hujan di siang bolong turun, itu cost-nya tiba-tiba mendadak ada. Nah, gimana cost sharing-nya? Kemudian bagaimana saudara-saudara kita UMKM yang digitalisasinya masih antara melek dan nggak melek, antara ada nggak ada. Sementara ini kita mau lakukan dengan waktu yang sesegera mungkin. Nah, ini yang menjadi perhatian, harus menjadi perhatian. Sebelum saya lebih jauh bahas soal cost tadi untuk pelaku usaha, katanya kan 2027 itu implementasi yang diharapkan. Nah, kalau memang itu diimplementasikan, menurut kalkulasi data Pak Roy dan kawan-kawan pengusaha, kita udah siap belum melakukan redenominasi? Ini kan kalau kita lihat kan secara data makroekonomi, seringkali yang dibanggakan itu, katakan 5 tahun ke belakang ya Pak Roy,
Pertumbuhan ekonomi konsisten tumbuh di angka 5%. Betul. Inflasi terkendali. Betul. Maka semua kondisi sekarang dianggap terkendali. Betul. Dan ketika itu terkendali, apakah redominasi perlu dilakukan 2 tahun lagi? Jadi kembali lagi, saya menjawabnya relatif. Relatif itu artinya sejauh mana persiapan dilakukan. Kalau nggak siap, buat apa lakukan? Kemudian akan menimbulkan psikologi inflation. Ya, maksudnya apa? Ya, saya ambil contoh tadi. Yang 10.000 jadi 10 rupiah. Ya. Kemudian yang 8.000 jadi 8 rupiah. Nah sekarang 800 rupiah jadi berapa? 0,8. Ada nggak mata uang 0,8 gitu? Artinya kan harus dipikirkan juga nih. Apakah perlu ada uang logam yang memang bisa untuk memenuhi itu? Ya, lepas daripada cashless society ya. Kita bisa dengan bangga bahwa kita katakan bahwa Indonesia sudah cashless society, berkembang, meningkat. QRIS sudah lebih dari apa yang diharapkan. Bank Indonesia mungkin sudah hampir sekitar 50 juta ya menghitungnya dari QRIS pertama di launch. Begitu cepat, tahun pertama 12 juta, tahun kedua naik terus. Tapi apakah semuanya sudah memakai QRIS? Kita masih tahu ada saudara kita yang memakai handphone jadul yang ada internetnya, yang penting bisa terima telepon dan SMS. Nah sejauh mana tuh mereka tahu, mereka bisa lakukan itu? Nah itu jadi kembali saya katakan bahwa relatif sejauh mana ini sudah masuk prolegnas kan, Mas Sister. Prolegnas di mana program legislatif nasional yang diprioritaskan. Oke, kita setuju, mendukung. Memang ini menjadi sesuatu, di satu sisi kita melihat bahwa ini adalah satu langkah yang maju ya, image Indonesia tentunya ketika kita berhasil tentunya ini baik dan bagus ya. Ada beberapa negara pengalaman di Rusia itu sempat memang melakukan, tetapi sempat agak drop, tetapi sekarang bagus sekali mereka melakukannya itu ya, sukses. Kemudian beberapa negara, tapi ada beberapa juga yang kolaps gara-gara redenominasi ini. Nah jadi sejauh mana itu bisa dijamin 2027 itu? Roadmap-nya gimana? Jadi kalau ditanya apakah kita siap? Ya kalau nggak ada persiapannya atau nggak ada literasinya, nggak ada sosialisasinya, nggak ada bicara mengenai roadmap, kemudian bagaimana hal-hal teknisnya, perteknya, peraturan teknisnya, ya sayang sekali kalau dilakukan. Lemes gitu mukanya. Kayaknya memang gak optimis dengan adanya redenominasi gitu. Kemudian bagaimana menjawab yang 0,8 rupiah tadi? Ya, bagaimana? belum jelas ya. Ini mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana tuh? Seperti saat PMK 70 2025 jadi perbincangan, Pak Roy jujur sama saya, sama sahabat Kompas TV, awal baca, awal keributan sempat kaget nggak? Kok tiba-tiba ngomongin redenominasi gitu? Ya, jadi kembali lagi kita kan tentunya menghormati helikopter view dari pemerintah, melihat secara nasional, membandingkan secara global dan lain sebagainya, bagaimana riak-riak itu, kemudian juga bukannya menjadi riak yang membuat decreasing ekonomi, tetapi increasing ekonomi. Oke, kita memahami itu, kita mengerti itu. Pasti ada tim yang memikirkan, kan tidak mungkin itu keluar dari inspire mimpi satu malam kan. Pasti itu kan sudah dibicarakan secara tim ya. Kita tahu ya di kementerian ada perangkat staf ahli, ada staf khusus. Kemudian kita tahu ada pentahelix dan lain sebagainya. Saya nggak tahu apakah pentahelix sudah diikut sertakan, tetapi seseorang kapasitas menteri yang saat ini sedang mengimplementasikan kemampuannya, walaupun kemampuannya itu ya bisa dari diri maupun juga dari kemampuan pribadi, tetapi juga bisa dari tim atau bisa juga dari di belakang layar dan sebagainya. Itu kita nggak membicarakan itu, tapi poinnya adalah ini kan harus disusun secara sistematis ya, melibatkan pelaku usaha, melibatkan media, komunitas. Jadi yang sering kali kan kita ini, ya mohon maaf ya saya mesti sampaikan bahwa yang namanya regulation, tugas pemerintah kan ada 3. Satu, membuat anggaran ya, harus supaya anggaran berjalan. Kemudian membuat regulasi ya, bersama legislatif dan mengawasi, fungsi pengawasan. 3 itu pokoknya. Nah sejauh mana ini kebijakan ini melibatkan seluruh stakeholder, selalu yang menjadi circle of the cases itu, permasalahan itu adalah keterlibatan daripada pelaku usaha, akademisi, ya, media, komunitas, masyarakat untuk melihat suatu pokok regulasi yang akan dikeluarkan. Jadi Pak Roy nggak diajak kemarin?
Ya kita kan cuma mendengar dari media. Mendengar dari berita bahwa ya ini saatnya, momennya bagus. Kita setuju yang namanya momennya bagus. Tapi ya kembali lagi kan, gimana persiapannya? Sejauh mana? Ya kita udah lihatlah berbagai program yang sekarang berjalan. Persoalan di situ adalah programnya bagus, tapi tata kelola terjadi. Yang namanya misunderstanding, miscommunication, semua yang ada miss lah. Sayang nggak ada Miss Indonesia ya, tapi misunderstanding, miscommunication, misperception, tata kelola. Kemudian economic leadership-nya, yang membaca, pemimpin yang bisa membaca, karena ini kan kita bicara ekonomi kan hari ini, nggak bicara politik. Yang punya kemampuan, kompetensi melihat dampak ekonomiknya, baik itu yang soft, yang moderate, maupun juga yang hard. Hard itu artinya potensinya gagal atau bermasalah. Yang moderate bagaimana kesuksesannya, kegagalannya. Dan yang soft itu artinya yang kesuksesannya lebih besar daripada kegagalan. Nah ini kan belum kalau kami mengamati, saya juga karena mengikuti berita selalu, mengikuti dengar dari media, ya itu yang selalu jadi problem. Ya. Karena tadi Pak Roy bilang kan sebenarnya minta kejelasan ya. Betul. Kalau misalnya ada program, pelaku usaha maunya jelas, Ya. gitu kan. Jangan menimbulkan tanda tanya. Ya. Ini barangnya mau dibawa kemana? Yes. Nah, yang kita lihat nih Pak Roy, ada pertunjukan, bukan pertunjukan sih. Nanti saya dibilang salah ngomong ya. Yang kita lihat kemarin ketika PMK-nya keluar, kemudian orang nanya, Ya. netizen rame di Ya. media sosial. Tapi kemudian Menteri Keuangan Purbaya bilang Ya. itu urusan Bank Indonesia. Betul. Bank Indonesia bilangnya ini belum prioritas. jadi pembicaraan. Jadi pelaku usaha lihatnya gimana, ini jelas nggak sih ini barang? Ya itu tadi saya katakan, tidak saatnya sekarang menekan tombol redenominasi. Karena dari atas pun belum Iya, kan harmonis. kita kan membaca, melihat itu. Bagaimana? Kan tadi saya sudah katakan, kelemahan kekurangan kita adalah hubungan kelembagaan. Ya itu terbuka dengan jelas, kita bisa melihat ya antar instansi, antara kelembagaan. Kemudian juga mitigasi ya, kemudian mitigasi kontingensi. Kemudian perencanaan ya, ada pepatah bilang bila kita gagal merencanakan maka kita merencanakan gagal. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa program-program yang ada itu adalah sesuatu perencanaan yang memang dibuat gagal, tetapi sejauh mana perencanaannya, plannya, ya. Dan ini kan bukan dari semalam tidur kemudian besok dicetuskan. Jadi oke lah, kalau mau pakai istilah yang dibilang ya ini pepatah sederhana aja, bicara gaul, tabrak dulu urusan belakangan. Ya, itu kan bahasa gaul ya, tabrak dulu urusan belakangan. Apa cocok dengan zaman sekarang? Tabrak dulu urusan belakangan. Ya persoalan dong, urusan belakang itu kan persoalan, kita ditabrak, kemudian kita persoalan, kemudian mobilnya kabur, persoalan kita harus kos, ganti. Kemudian mau cari pengganti spare part-nya belum tentu ada, mobil harus di bengkel dulu, tunggu dulu. Ya ekonomi bisa stagnan. Ya, atau siapa yang memulai kemudian juga akhirnya nggak bisa mengakhiri, berganti dan lain sebagainya, akhirnya programnya mandek. Nah, jadi ini bukan justifikasi, hanya menceritakan saja apa yang terjadi sebenarnya. Jadi kondisinya ini kan, ini yang semua masyarakat, setiap kita, kami pelaku usaha juga bisa melihat. Dengan kasat mata juga bisa kita lihat bahwa ini bagian yang perlu terus diperbaiki. Berbagai. Jadi nggak ada tanda tanya. Kenapa sih tiba-tiba ada redenominasi keluar? Lu kenapa ini Kemenq sama Bank Indonesia kok tampaknya kompak gitu, nggak ada tanda tanya gitu? Ya kan tadi saya ada istilah yang tadi ya, tabrak dulu kemudian belakangan. Itu kan apakah masih menjadi ada fenomena itu atau tidak kan? Ya, itu harus diklarifikasi oleh klarifikasi kepada yang bersangkutan. Tetapi kembali lagi, itikat dasar untuk memulai bahwa dalam kondisi ekonomi yang baik ya bukan sangat baik ya. Baik itu artinya masih terjaga lah kita yes, nyebutnya. masih terjaga ya, IKK kita masih bagus, masih di atas 100, 121 kemarin, bulan lalu 115 ada kenaikan. Optimismenya naik. Tapi bukan berarti konsumsinya naik. Belum belanjanya, realitanya optimismenya sama. Naik. Jadi kembali lagi kan ini bahasa-bahasa yang kami harapkan semakin ke depan itu bukan bahasa yang
ada hidden agenda atau ya ada, saya nggak katakan sekarang ini semuanya hidden agenda, tidak ya, tapi ada denial, ya tidak real atau belum real, dan kita semakin ke depan tentunya yang namanya transparansi, relevansi, ya kemudian honestly ya situation itu mesti semakin diperlukan dalam situasi yang challenging yang belum selesai, dan kami melihat, pelaku usaha melihat bahwa challenging ini nggak akan berakhir. Ini akan ada terus, tetapi ini adalah bagian daripada dinamika untuk justru kita harus lebih koreksi. Kenapa program yang kemarin nggak jalan? Ya, oh ternyata uangnya nggak siap. Tapi memang harus dijegarin dulu, jalanin dulu. Jadi bagaimana caranya? Nah, mesti diatur kan? Nah, diatur dari uang yang ada aja dulu, atau hanya beberapa daerah yang sangat membutuhkan. Misalnya karena data stuntingnya terbesar misalnya, kan kita bisa tahu daerah mana yang stuntingnya terbesar, kecamatan mana, kabupaten kota media. Itulah gunanya pemerintah daerah mendukung pemerintah pusat untuk memberikan data. Nah kelemahan kita juga kan yang ini, saya bukan membuka atau menjelekkan kelemahan, tapi ini yang harus kita perbaiki. Data kita valid nggak sampai sejauh ini kalau kita hanya memakai data BPJS saja? Ya, data-data bantuan BLT yang 300.000, 600.000 2 bulan, kemudian ada bantuan-bantuan sembako dan sebagainya. Sejauh mana itu verified-nya? Hal mendasarnya masih. Iya, sejauh mana verified? UMKM jangan sampai jadi usaha miliaran, kecil dan miliaran, tapi betul-betul mikro, kecil dan menengah. Bisa nggak di-verified 65 juta UMKM itu? Ada nggak datanya 65 juta, si A itu memang mikro, si B itu kecil, si C itu menengah. Alamatnya, teleponnya bisa kita datangi, kita bisa lihat. Oh iya betul mikro, oh iya kecil, oh iya menengah. Jangan sampai justru yang sudah besar, sudah menengah, tapi masih pakai nama UMKM dan hidup di dalam nuansa UMKM dengan menikmati segala fasilitas bagi UMKM. Nah ini kan perlu ada kacamata pembesar yang harus dipakai. Oke, tapi Pak Roy, karena dari percakapan kita ini, sekian menit ini yang saya simpulkan, Pak Roy dan kawan-kawan tampaknya kan merasa kita belum siap melakukan redenominasi. Nah, tapi kan sekarang ada yang kita lihat nih, orang kalau mau beli minuman katakan gitu kan, berapa Bu? 20K gitu kan, atau beli apapun itu 15K, nggak lagi 15.000. Kemudian sekarang orang sudah terbiasa transaksi digital pakai kris gitu. Apakah itu tidak bisa kita sederhanakan? Oh, udah siap kok, tinggal gas aja. Iya, jadi kembali lagi bahwa saat ini belum tepat tombolnya karena persiapannya kan kita belum lihat tuntas. Ya, tadi aja hubungan kelembagaan aja, Kementerian Keuangan bilang ini, Menteri Keuangan bilang ini, BI bilang oh belum saat ini karena kita harus mengkaji, harus mengobservasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Terus kedua, kaitan yang dinamika itu QRIS ya, itu kan QRIS bicara cashless society. Kemudian kita bicara ada penyingkatan nama, ya saya baru juga dari Bali, itu beberapa restoran udah buat tuh 65K apa segala, kemudian dibuat desainnya bagus, di gambar menunya apa, oh ya kita tahu ya 65.000. Memang sudah mulai yang terjadi, tapi itu kan itu bagian daripada redesign secara bisnis, bukan memang karena mau mendukung itu. Nah, yang penting justru sekarang itu sudah bagus, sudah mulai ada yang melakukan itu. Nah, itu diteruskan. Gimana? Roadmap literasinya gimana? Roadmap pedoman teknisnya gimana? Nah, apakah mungkin? Nih mungkin terpikir. Nanti di gerai-gerai retail ditulis di atas ada dual price 25.000, kemudian di bawahnya Rp25. Bukan pada saat nanti sudah terjadi, tapi sebelumnya dong. Jadi perubahan perilaku nggak semata-mata tanda sudah masyarakat sudah siap, gitu kan? I don't think so. Wajahnya frustasi ya. Pak, saya kembali ini poin sih menurutku, karena Pak Roy yang jadi narasumberku hari ini. Tadi ngomongin cost, ya kan? Kalau nanti dijalankan ada biaya-biaya administrasi, biaya-biaya pembukuan pasti. Keuangan gitu ya. Soal IT lah gitu. Nah, berapa besar sih bebannya? Karena kenapa saya tanya beban? Kalau ada beban tambahan untuk pelaku usaha, biasanya juga dibagi ke konsumennya, gitu kan?
Atau mungkin yang tadinya jualan cake sekian gitu kan, tiba-tiba dinaikin karena bentuk tadi burden sharing kali ya, ala konsumen bersama dengan pelaku usaha. Berapa besar sih kalau memang harus predominasi? Ya, saya belum bicara besarnya, tapi saya mau melihat substansinya. Substansinya begini, kayak tadi kan, 1.000 rupiah, 10.000 lah, 10.000 jadi 10, 8.000 jadi 8. Nah sekarang kalau 1.000 ya 1, 800 0,8. Terus mata uangnya nggak ada, bayar 0,8. Dipaksalah harus pakai QRIS, masih handphonenya jadul. Lalu apa nggak transaksi? Uangnya pengembalian nggak ada, karena kita ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen loh, nomor 8 nih, tahun 97 itu, kita nggak boleh kembalikan dalam bentuk permen atau dalam bentuk apapun. Dan kalau kita naikkan yang 0,8 menjadi 1, kan berarti ini ada main nih, mestinya 800 perak, mestinya 1.000 jadi 1.000, berarti kan di situ ada inflasi kan terjadi di situ. Pembulatan itu tapi menimbulkan dampak harga jadi naik kan, 800 jadi 1.000. Ini hal yang kecil aja. Nah, kemudian lalu mau dibiarkan aja begitu. Kita sebenarnya nggak mau, pelaku usaha nggak mau begitu dong. Karena kita udah tahu HPP-nya berapa, harga pokok penjualannya berapa. Kemudian nanti kita kenakan PPN karena memang itu peraturan ya. Konsumen yang membayar PPN. Kami kan pelaku usaha membayar PPH. Nah, ini way out-nya gimana? Saya belum melihat nih mau way out-nya seperti apa. Kalau yang dibilang, iya berarti kan nanti bisa naikin harga dong, sembarang. Ya kita nggak dikasih way out, lalu mau bagaimana? Kita kasih permen, salah kembaliannya. Kita nggak bikin jadi satu. Sering ditolak ya Pak. Terus ini naikin nih, ketangkep nih 0,8 jadi 1.000. Uangnya nggak ada buat kita kembalikan. Lalu kita posisinya gimana? Nah, terus tadi kaitan cost sharing. Nah, siapa yang membayar tuh overall system? Kita mengganti loh itu. Itu kan ada tenaga kerja di situ, ada human job yang kerja, kemudian ada sistem yang harus berubah. Itu sejauh mana tuh penyerapannya? Terus kita bebankan kemana? Bebankan ke perusahaan yang notabene perusahaan juga sekarang nggak lagi sangat baik. Saya katakan tadi nggak sangat baik. Yang harus juga bertahan dengan situasi kondisi yang ya masih tahu kalau di retail itu kan kita tidak mendapatkan subsidi listrik. Kalau di manufaktur masih dapat subsidi listrik. Dari jam 00 sampai jam 7 pagi, yang produksi dapat subsidi. Nah kita jam sepi apakah ada subsidi? Nggak ada. Dari jam 10 pagi sampai jam 3, sampai jam 2, jam 3 siang. Itu lebih banyak pekerjaannya sekarang daripada pengunjungnya. Pengunjung baru datang sore. Kemudian itu juga yang terjadi fenomena kan, macam-macam yang rohani yang cuma jalan-jalan aja karena mereka mau leisure hanya untuk hilangkan kepenatan. Makan minum memang naik, tapi belanja selain makan minum kan kita nggak bisa sebutkan kita naik, dengan pertumbuhan lebih kurang retail 4% aja sudah bagus mestinya tahun ini. Ya tahun lalu bisa lebih baik sedikit. Nah jadi kondisinya ini kan relevansinya adalah berapa yang cost tadi ya, yang kaitan ini kan mesti dikonsider. Artinya konsidernya mungkin kalaupun tidak diberikan insentif, tidak diberikan cost sharing, tapi insentif lah ya di dalam masa di mana kondisi kita karena kan retail pasti menjadi alat yang di depan ini ya untuk pricing strategi kan selalu kita, karena kita fixed price ya, kita bukan harga yang ditawar menawar ya. Saudara-saudara kita tentunya kenapa harus ada tawar-menawar yang ada di pasar atau warung? Karena memang mereka belinya sudah dari D4, distributor keempat, ya, sub-agent ya. Kita dari kan prinsipal D1, distributor 1, distributor 2, ya, 1 itu biasanya nasional, distributor 2 kabupaten kota, provinsi, distributor 3 kabupaten kota, 4 kecamatan. Jadi kan udah ambilnya dari grosir yang di pasar-pasar itu, jadi udah D4. Spreadnya sudah jauh. Nah, kondisinya kan itu ya kembali lagi kita berharap misalnya ada insentif listrik atau insentif ya PPH lah misalnya, atau insentif subsidi tenaga kerja. Kita menyerap 65% itu fresh graduate ya, kalau di retail itu ya, buat yang SPG kasir yang di depan itu. Nah jadi sejauh mana itu juga menjadi harapan ya, selain harapan-harapan lainnya. Jadi ada version pemerintah yang ingin melakukan ini,
Siapa yang menjadi pelakunya? Kan kami, pelaku usaha. Kemudian siapa yang menjadi penerima dari apa yang menjadi kebijakannya masyarakat? Jadi bagaimana melihat secara ekosistem bahwa pemerintah punya agenda, ya, kombinasi ini. Kemudian bagaimana untuk ke swasta atau ke pelaku usaha, bagaimana untuk ke masyarakat. Ini kan mesti dipilah-pilah nih. Mesti ada roadmap-nya yang tadi itu. Di luar daripada permintaan insentif tadi Pak Roy, ketika redenominasi itu akan diberlakukan kan tujuannya katanya untuk efisiensi ya, gitu ya, efisiensi pembukuan terutama gitu. Tapi ternyata dari omongan Pak Roy tidak seindah itu gitu. Nah, yang dikhawatirkan itu soal pembulatan tadi tuh Pak Roy. Misalnya nih, beli roti harganya 9.900. Yes. Nanti ketika redenominasi jadinya 9,9 rupiah. Yeah. Nah, tampaknya saya rasa pelaku usaha agak bingung kalau harga jualnya cuma 9,9 dan dibulatkan jadi 10. Itu pasti akan terjadi nggak sih? Ya, lalu kita solusinya apa? Kalau nggak ada uangnya, kemudian apa solusinya? Udah yang 9,9.900, 9,9 bayar harus cashless. Nah terus masyarakat bilang, saya nggak ada handphone yang bisa baca QRIS. Terus batal dong belinya. Jadi kalau pakai digital 9,9 masih oke. Ya, maksudnya ya itu tadi, itu kan jadi masalah itu. Kalau misalnya kita nggak siap gitu, mau bagaimana? Itu mitigasi. Ya, dengan angka 9.900, kalau kita bikin 10.000 kita dibilang naikin. Wah ini sih menyalahi ini nih undang-undang nih perlindungan konsumen kok dinaikin, inflasi kan? Kalau naik kan inflasi. Tapi 9.100 gimana kita nerima uang logamnya atau cara uangnya itu keluar 9,9 rupiah itu. Itu gimana? pasti akan terjadi lah ya. Dual price iyalah pasti itu hal yang terjadi di kita yang mungkin kita mesti bilang ya udah QRIS aja deh Pak, Bu, QRIS. Nah sekarang kalau yang di warung, yang di pasar yang memang itu kita nggak bicara ibu kota, kita nggak bicara provinsi, yang ada di kabupaten kota, yang ada di pulau. Nah, terus bayarnya, terus bagaimana? Akhirnya kan dibulatin. Itu yang saya bilang tadi, ada psychological inflation. Belum Bukan- terjadi udah inflasi duluan. Jadi tanpa ada solusi untuk membuat semacam ya itu yang tadi roadmap kedua pedoman teknis nasionalnya. Itu pedoman teknis tuh. Untuk mengatasi itu gimana? Bisa nggak dijawab sekarang? Jadi meskipun nanti misalnya nih Pak insentif dikasih itu nggak bisa dihindari. Iya, jadi Maksudnya kenaikan harga, kemudian inflasi, Iya. ya bersyukur kalau itu cuma sementara ya, kalau tata kelolanya benar. ya, ya artinya kan kita menghitung nanti dengan insentif yang nanti akan dibukakan, kemudian seberapa besar itu insentifnya, di mana kita harus bersedia juga mengikuti dengan keadaan. Misalnya 9,9 itu 9.900, 9,9 rupiah itu nggak ada mata uangnya 9,9. Ya berarti kita bikin bukan mata uang, maksudnya kita bikin ya sudah karena kalau naikin kan jadi inflasi, karena ada insentif dan lain sebagainya kita perhitungkan ya udah. Jadi berapa ada mata uangnya? 9. Nah, ya udah kita bikin 9. Ya, ada harapan-harapan untuk kita coba membarter, menghitung dengan insentif ya. Tapi kalau nggak ada insentif, ya pasti jadi 10. Jadi nggak akan mungkin misalnya 9,9 udah turunkan 9 aja, nggak mungkin ya. Kalau nggak ada insentif, kalau nggak ada apapun ya masa kita, ya kan kita namanya rugi bandar dong, rugi pelaku dong. Saya nanya begini soalnya kan kalau kita masuk ke minimarket belanja Pak itu sering banget soalnya. Iya. Harganya misalnya 15.545. Jadi semuanya itu tampaknya akan disesuaikan nanti dibulatkan ke atas bukan ke bawah. Saya belum bisa mengatakan akan dibulatkan ke atas atau ke bawah, tetapi itu menjadi satu persoalan. Dan potensi inflasi tidak bisa dihindari. Satu persoalan, satu psikologi inflation, kemudian kedua social harassment. Masyarakat bingung loh. Ini gimana sih? Ya, kebijakan is kebijakan, regulated is regulated, tetapi solusinya seperti hal ini bagaimana? Dan mereka kan yang namanya kebutuhan pokok kan nggak mungkin nggak belanja. Mereka harus belanja, harus beli. Jadi mereka ya itulah nggak ada pilihan, diperhadapkan kepada persoalan loh. Itu yang makanya tadi saya katakan percepatlah tombol persiapan, bukan tombol kredit nominasi.
rekomendasi. Menurut Pak Roy sendiri gitu, kondisi ekonomi kita itu sudah stabil belum sih? Mulai dari nilai tukar rupiah yang selama ini ya disampaikan kita tetap terjaga gitu, karena Bank Indonesia juga rajin ke pasar ketika terjadi gejolak. Inflasi katanya juga terjaga secara data ya. Saya nggak tahu apa yang dialami oleh Pak Roy, apakah daya beli masyarakat memengaruhi penjualan di retail sehingga tidak bisa kita garuikan bahwa pertumbuhan ekonomi di atas 5% adalah baik-baik saja. Karena kadang kan angka statistik dengan di lapangan suka sekali agak anomali. Ya, kami sudah pernah bicara, saya pernah bicara bahwa ini kan konsumsi ini harus dipisahkan konsumsi makanan, minuman, ya, kebutuhan pokok. Kan sekarang perhitungan konsumsi rumah tangga itu digabung dengan konsumsi beli mobil, beli motor, kendaraan bermotor, dihitung. Bagaimana mengkomparasi makanan minuman dengan motor dan mobil yang notabene sekarang orang lebih bagus penting kampung tengah makan daripada beli motor atau beli mobil, misalnya begitu ya. Ini untuk teman-teman yang di mobil kan sudah mulai bersuara juga. Ini kita harus ada kebijakan properti, kok dikasih kebijakan PPN bisa di DTP, tapi gimana nih kita bermotor ya dengan arus kompetisi yang makin besar dan lain sebagainya. Tapi kan perhitungan kita kan menghitung itu juga, faktor itu. Kemudian saya pernah menyuarakan juga bahwa valid nggak datanya, data random itu yang disurvei, itu yang kami dengar adalah itu aja perusahaannya. Perusahaan korporasinya misalnya yang disurvei A, dari kapan A, terus padahal yang sekarang udah berkembang di luar itu tidak hanya ABC, tapi sudah ada D, E, F, G, H, I. Itu gimana survei yang dari yang lainnya? Pembaruan terhadap metode surveinya. Kalaupun sudah ada, sejauh mana metode surveinya? Itu inline dengan kemajuan zaman, situasi perkembangan usaha dan lain sebagainya. Nah itu kan terkadang itu yang membuat kalau ditanya bagaimana dengan relevansi ekonomi, ya kita kan masih melihat kenyataan di lapangan bahwa korban PHK sudah sampai lebih dari 120.000. Kelompok menengah turun sudah hampir 30 juta. Kemudian dampak daripada marginal itu masih sekitar 18-19 juta. Artinya apa? Ya bahwa ini kan sebenarnya banyak hal substansi yang masih harus diselesaikan. Nggak sekedar hanya menyatakan bahwa IKK bagus, ya kita ekonomi dalam kondisi yang tertata. Semua secara pandangan hasil daripada survei yang tadi yang apakah sudah diupdate atau belum, itu baik. Tapi pada kenyataan kan di lapangan, ya kita bisa lihat, saya survei ya, warung yang, ya saya sebutkan aja, lebih kurang 2-3 km dari istana. Masih beli telur itu 3 butir. Rakyat, masyarakatnya. Saya tungguin, saya lihat behaviornya. 1 kilo 18 butir, lebih kurang 27 ribuan, 27 ribu. Mereka beli 3 butir. Dan itu dicas 2.000 satu telur. Mahal kan? Artinya kalau ngomongin soal substansi yang tadi Pak Roy bilang, menurut Pak Roy sendiri, pemerintah ini sudah berhasil belum sih mengendalikan harga pangan? Karena ini merupakan salah satu indikator untuk kita menuju redenominasi. Ya, kan kita tentu menghormati dan menghargai presiden kita menaruh pointers ketahanan ketersediaan pangan itu nomor 1 ya. Ya, berbagai hal yang disuarakan bahwa ya termasuk dengan program-program yang berjalan kan itu menuju kepada bagaimana ketahanan ketersediaan pangan. Tetapi kan kembali lagi pelaksananya itu kan tentu beliau harus dibantu ya dengan kementerian dan lembaga. Nah ini sejauh mana kementerian lembaga ini harus ya transparan ya. Kondisi keadaannya itu apa ya kita tahulah dari berita, dengar dari berita ya memang yang cukup ya, tetapi ternyata berkutu misalnya. Nah ini siapa yang tanggung jawab nih? Ya karena memang ya karena nggak keluar lama, lewat waktu dan sebagainya. Ya lalu siapa tanggung jawabnya? Kemudian dengan kondisi yang masih ada itu di gudang itu tapi berkutu, kemudian ya tidak jadilah yang namanya harus lokal saja, harus impor juga kan akhirnya. Nah itu sejauh mana? Penyaluran pupuknya sejauh mana dikontrol? Ya oke lah kita sudah ada satgas, kemudian air juga kita buat sodetan, oke. Tapi sejauh mana itu berjalan baik dan dievaluasi? Ada nggak persen yang in charge supaya juga mesti oke lah NTP nilai tukar petani sudah baik, gabah sudah oke terangkat. Tapi sejauh mana kebutuhan daripada petani itu terpenuhi?
Kan tidak hanya soal NTP, tapi juga soal pendidikannya sejauh mana. Karena mereka yang ada di garda terdepan untuk produksi, kita tergantung mereka loh produksi. Jadi Nah, Pak lembaga dan badannya, instansinya harus spesifik, Oke. harus jelas. Harus spesifik, harus jelas. Yang sekarang nggak jelas. Sekarang ya saya nggak katakan nggak jelas, tetapi ada fenomena untuk mengefisiensikan, kemudian menyatukan, sehingga diharapkan lebih baik. Silakan, tapi kita butuh konkret lebih baiknya. Jangan sampai ada penyatuan dan lain sebagainya, tapi kita nggak datang yang namanya kunjung baiknya itu. Jadi Masyarakat bisa membaca kan? sebelum jauh-jauh ngomongin redenominasi, benerin dulu hal-hal basicnya ya. Jaga inflasi pangan, jaga kondisi ekonomi, fundamental ekonomi kita harus terjaga gitu ya. Sebelum kita melakukan gebrakan-gebrakan yang lain. Data-data juga tadi jadi catatan. Terakhir Pak Roy, sejumlah negara sudah melakukan redenominasi. Ya, ada yang berhasil, nggak sedikit yang gagal. Katakanlah ada Zimbabwe, Brazil, Venezuela, Ghana, Rusia, kemudian juga Nigeria. Mereka itu gagal. Jadi ini mimpi buruk kalau sampai gagal. Apa kira-kira mungkin harapan dari pelaku usaha agar rencana ini jangan sampai justru merugikan negara, dan biasanya kalau gagal rakyatnya juga yang menanggung beban. Jadi kan kembali lagi bahwa aksi reaksi ya. Jadi apapun situasi kondisi ada aksi itu, reaksi positif dan negatifnya itu harus di-manage. Artinya kita berharap sih, sangat berharap ya, zero sum game. Jangan sampai ada gagal. Pastilah, itu kenormalan humanisme. Ya. Tetapi kalaupun ada kurang gagal atau masih harus gagal, mitigasinya gimana? Kemudian bagaimana langkah-langkah harus ada yang memberikan program kontingensi, baik itu kementerian atau lembaga, itu sejauh mana pertanggungjawaban terhadap keputusan yang dilakukan. Ya ini berarti melibatkan juga wakil-wakil kita yang mulia, ya, yang meratifikasinya. Yuk kita lihat, negeri ini bangsa besar. Ya, Presiden kita senantiasa mengingatkan bahwa kita ini harus bisa berdiri di kaki sendiri, hilirisasi, kita mesti lebih kuat, kita gemah rimpah seluruh sumber daya ada, tinggal bagaimana tata kelola, bagaimana hubungan kelembagaan dan instansi. Tidak ada kepentingan-kepentingan yang melebihi kepentingan rakyat. Nah ini kan kedengarannya normatif, tetapi di dalam pelaksanaannya kan ini sesuatu pemikiran dan keputusan yang besar yang harus dilakukan oleh setiap stakeholder, oleh setiap kita yang ada di jadi masyarakat Indonesia. Kalau serius melakukan redenominasi, maka harus jelas roadmap-nya, harus pedoman teknisnya, kampanyenya, literasinya yang baik, juga pikirkan juga cost sharing-nya seperti apa. Jangan tancap gas terus urusan belakangan, yang nanti ujung-ujungnya urusan belakangan. Kalau enak, kalau nggak enak, siapa yang nanggung, siapa yang harus victims, dan akhirnya sejauh mana dampaknya, apakah menuju kebaikan bersama atau moderatnya yang terjadi. Nah ini harus direncanakan dan dipersiapkan dengan baik. Pencetlah tombol persiapan secepatnya, tapi bukan tombol redenominasi. Oh baik, terima kasih Pak Roy telah bergabung di Teras Ekbis. Ya, terima kasih. Thank you.